Goedemiddag, selamat siang. Kali ini kita akan mengunjungi Candi Borobudur. Candi Borobudur ini terletak di Magelang, Jawa Tengah, sekitar 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Bangunan ini bukan sekedar tempat wisata, melainkan simbol kebesaran dan kecanggihan peradaban Nusantara pada masa lalu. Candi Borobudur dibangun di masa dinasti Sailendra sekitar tahun 780 hingga 830 Masehi di bawah pemerintahan Raja Samaratungga. Pembangunan memakan waktu puluhan tahun dan melibatkan ribuan pekerja, arsitek, serta pemahat batu. Sekarang Borobudur ini berbeda dengan Borobudur tahun-tahun yang lalu. Kita diantar dengan kendaraan seperti ini sampai dekat Borobudurnya ya. Kemudian nanti bisa naik dokar ataupun jalan kaki. Nah, yang luar biasa, bangunan Candi Borobudur ini dilakukan tanpa semen, tanpa alat berat, bahkan tanpa teknologi modern. Setiap batu disusun dengan teknik kunci mengunci. Candi ini masih kokoh meski diguncang gempa dan letusan gunung berulang kali ya. Nama Borobudur sendiri diperkirakan berasal dari kata Vihara Buddha Ur yang berarti biara di atas bukit. Dan benar saja candi ini dibangun di atas bukit tinggi yang menghadap langsung ke Gunung Merapi dan Merbabu, memberikan panorama yang sangat megah. Borobudur dirancang seperti mandala raksasa ya, sebuah diagram kosmos dalam ajaran Buddha Mahayana. Bangunannya terdiri dari 3 tingkatan utama yang melambangkan tahapan menuju pencerahan. Kamadhatu yang tingkat pertama yaitu dunia keinginan, menggambarkan kehidupan manusia yang masih terikat dengan nafsu. Kemudian yang kedua Rupadatu, dunia bentuk, menggambarkan manusia yang mulai meninggalkan keinginan duniawi. Yang ketiga Arupadatu atau dunia tanpa bentuk, yaitu simbol pencapaian tertinggi menuju nirwana. Ketika pengunjung berjalan menaiki satu persatu tingkat Borobudur, sesungguhnya mereka sedang berziarah spiritual dari dunia bawah menuju pencerahan ke puncak. Borobudur ini memiliki 2672 panel relief yang diukir dengan sangat detail, serta 504 arca Buddha. Jika kamu berjalan mengikuti jalur pradaksina, yaitu mengelilingi candi searah jarum jam dari bawah ke atas, kamu akan menempuh perjalanan sejauh kira-kira lebih dari 5 km ya. Relief-relief itu bercerita tentang berbagai hal, mulai dari kisah kehidupan Siddhartha Gautama sebelum menjadi Buddha, hukum sebab akibat atau karma, hingga kehidupan masyarakat Jawa kuno, lengkap dengan perahu, pasar, bahkan busana pada zaman itu. Dari relief inilah para sejarawan banyak mengetahui kehidupan di Nusantara pada abad ke-8. Di bagian atas terdapat 72 stupa berlubang yang tersusun melingkar, masing-masing berisi arca Buddha yang sedang duduk dalam posisi meditasi. Dan di tengah-tengahnya berdiri satu stupa besar melambangkan kesempurnaan, kekosongan, serta puncak pencapaian spiritual. Maar het is verhaal. Wat noem je verhaal die echt is? Namun perjalanan Borobudur tidak selalu gemilang ya. Setelah masa kejayaan kerajaan-kerajaan Buddha di Jawa berakhir, candi ini perlahan ditinggalkan. Letusan dahsyat Gunung Merapi dan perubahan politik membuat wilayah ini tertutup oleh abu vulkanik
dan semak belukar. Selama berabad-abad, Borobudur hilang dari ingatan manusia. Hingga pada abad 1814, seorang insinyur Inggris yang bernama Thomas Stamford Raffles, yang saat itu menjadi gubernur Jawa, mendengar kabar tentang sebuah gunung batu bertingkat di pedalaman Magelang. Ia mengutus seorang inspektur Belanda, H.C. Cornelius, untuk menyelidikinya. Setelah berhari-hari menebas semak dan membersihkan tanah, perlahan muncul batu-batu berukir. Saat itulah dunia kembali menemukan Borobudur. Ja, wat is Japan? Namun candi yang ditemukan itu dalam keadaan rusak parah, banyak batu runtuh serta arca patah. Bahkan beberapa relief dicuri oleh kolektor Eropa. Restorasi demi restorasi pun dilakukan. Yang paling besar adalah proyek restorasi tahun 1975 sampai 1982, hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dan UNESCO. Lebih dari 1 juta batu dilepaskan, dibersihkan, diberi pondasi dan disusun kembali dengan sistem drainasi modern agar air hujan tidak merusak struktur. Proyek ini menelan biaya sekitar 6,9 juta dolar Amerika Serikat, jumlah yang luar biasa pada masa itu. Hasilnya Borobudur kembali berdiri megah dan diakui sebagai warisan dunia UNESCO pada tahun 1991. Goed zo. Sekarang Borobudur tidak hanya menjadi tempat wisata sejarah, tetapi juga pusat kegiatan budaya dan spiritual. Setiap tahun umat Buddha dari seluruh dunia berkumpul di sini untuk memperingati Hari Waisak. Seperti upacara Waisak, yaitu mengenang kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Sang Buddha. Pada malam Waisak, Kita sudah ribuan lampion dilepaskan di langit, menciptakan pemandangan yang begitu indah dan penuh harapan. Apa yang enak guys? Oke, sekian saja dari Homestay Amsterdam Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.